Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 7 Juli 2025 ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat market ini volatilitasnya ya begitu-begitu ya. Bisa lihat nanti dia negatif, positif. Kalau ISG mendekat penutupan ditarik ya. Di market di regional juga sudah jelas dari kemarin tuh menunggu sesuatu. Kalau kita lihat sentimennya di global ini memang marketnya ini sedang menunggu, bingung juga dia. Ya, jadi kalau nonton di Bloomberg atau baca berita pejabat di Amerika sendiri informasinya mengisyaratkan bahwa akan ada penundaan tarif ya. Jadi sambil menunggu karena nggak selesai nih kan nego juga nggak selesai. Jadi Donald Trump sendiri sudah bilang bahwa pengumumannya akan ditunda. Ditundanya itu yang sebelumnya kemarin diumumkan bulan April, kita masih ada tarik napas sampai 1 Agustus lah. Jadi yang diperkirakan tanggal 9 Juli dimundur lagi ya gitu. Jadi tarik lagi. Jadi kayak main-mainan aja gitu. Jadi memang sudah tidak lagi yang trading dengan fundamental pasti bingung nih karena tidak ada fundamentalnya. Gimana mau lihat perusahaannya seperti ini kan ya, nanti terdampaknya nanti ke depan. Yang sekarang mainnya adalah price sentiment dan price discount lah. Price discount everything. Kalau hari ini kita lihat IHSG ditarik tinggi ya, maka perlu hati-hati dengan volumenya. Itu bisa jadi manipulasi. Oke, jadi uh, Indonesia juga kalau lihat baca di beritanya masuk dalam list yang terancam tambahan 10% ya. Kenapa? KTT BRIC di Brazil tidak disukai sama Donald Trump, dia ngancam. Brazil, Indonesia, Rusia, Cina, dan India itu tidak disukai oleh Trump, diancam ya. Ya, nggak tahu kuat nggak ini BRIC. Kalau Rusia sih cuek-cuek aja deh, Cina sih sepertinya cuek-cuek aja ya. Orangnya yang boleh hantam itu saja, ya nggak tahu kita tim nego nanti berhasil nggak gitu. Berdiri di dua kaki. Satu kaki berpihak ke BRIC, poros BRIC, yang satu kaki ya pingin berbaik-baikan dengan Amerika, berharap tidak kena tarif ya. Nggak tahu juga nanti bagaimana, kita lihat lah itu. Itu ya, Bapak Ibu, sentimennya masih itu, Bapak Ibu. Kita monitor saja. Dari pagi-pagi saya sudah menonton bagaimana sih update-nya. Ternyata ditunda 1 Agustus. Nah, antara 1 Juli sampai Agustus ini memang akan terjadi volatilitas tinggi. Yang manfaatin aja lah main cepat kalau strategi kita ya. Kita akan lakukan pendekatan dengan price discount everything, volume validate. Hari ini ada alert Raja, BTPS, BRPT, dan PTRO. Ini dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Ya, ditarik ya, kelihatan. Mulai jam session 2 lah. Ya, jadi jam 3 nih 1 jam. Terus ini nih, ada tarikan seperti ini. Itu ciri-ciri dilakukan oleh pemain besar. Tidak mungkin retail seperti saya dan kita lah yang duitnya cekak dibanding fund manager untuk bisa menarik IHSG seperti ini. Ya, jadi memang bolak-balik ini seperti tadi saya omongin, ya bolak-balik menunggu sesuatu naik ke atas turun lagi. Pre-closing diangkat. Mungkin beritanya update terakhir ya tundaan itulah, ditunda sampai 1 Agustus. Buktinya apa? Buktinya volume total value transaksi duit yang ditransaksikan kecil Bapak, 7,4. Nggak tahu besok itu ada besok ya. Saya nggak tahu besok mungkin CDI ya, atau hari ini saya nggak perhatikan juga. Eh itu ya, Bapak Ibu, kecil sekali. 7,4 ini kecil ya. 10 triliun aja itu saya ambil rata-rata. Padahal 10 triliun itu transaksi satu hari di IHSG dengan sekarang itu cukup kecil lah. 7 triliun itu mungkin 5 tahun yang lalu saya bekat. 10 triliun itu 5 tahun yang lalu habis pandemik itu saya acuan saya kecil. Sekarang dengan banyak IPO besar ya masa segitu juga ya. Ini kecil ini. Oke. Lalu kita lihat asingnya keluar juga minus 272 miliar. Jadi memang belum ada lah indikasi masuk. Saya nggak tahu juga ini karena hubungannya kalau asing keluar biasanya IHSG-nya jatuh. Penopangnya energi, finansial, dan psikikal. Nanti kita perlu lihat di mana asingnya net sell ada di Bank Mandiri, BBCA. Hanya dua ini aja ya, dan mereka memang bobot terhadap indeksnya besar. Kalau nggak ditarik di terakhir mungkin dia bebannya besar nih net sell-nya. Dan di net buy-nya kecil saja, tidak ada yang 100 miliar, tidak signifikan. Ini memang tampaknya adalah tarikan-tarikan. Oke, itu dia Bapak Ibu, trading snapshot-nya. Alertnya ada Raja, BTPS, BRPT, dan PTRO. Mari kita lihat nanti. Saya akan pilih satu
detail, analisa detail, Bapak Ibu bisa lihat analisanya, nanti bisa juga lakukan bersama-sama. Dia terkirim melalui Telegram bot, API-nya membangkai Telegram bot, jadi Bapak Ibu bisa akses lewat komputer, website, desktop, dan handphone juga, asal terinstall aplikasi Telegram. Di ini Bapak Ibu kan backgroundnya ada machine learning, dia secara sekuensial ya. Dia ada berurutan, ya intraday dia keluar jam 11. Nah, bisa saja dia dibanting ya, atau berubah lagi menjelang penutupan. Nanti kita akan lihat lagi di end of the datanya. Jangan lupa join Telegram channelnya, Bapak Ibu. Ini ada deep learning, ada juga diskusinya. Siapa tahu Bapak Ibu ingin berdiskusi atau mendengarkan mengikuti diskusinya, bisa join ke Telegram channelnya. Linknya juga ada di deskripsi video. Sosial media dan website-nya silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya ya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 20 tahun di pasar saham Indonesia ya Bapak Ibu. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu ikutin saja. Saya akan berikan contoh bagaimana cara untuk melakukan analisa step by step-nya. Nah, ketika saya lakukan, Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, sudah ada trial. Nanti kalau sudah pernah melakukan, kalaupun Bapak Ibu tidak menggunakan botnya, Bapak Ibu sudah paham ini apa sih yang dimaksud, apa sih yang diceritakan step by step-nya ini. Saya membuat video ini supaya bisa diikutin ya, supaya bisa diikutin step by step-nya. Ilmunya juga pendekatannya adalah volume price analysis. Simple aja lah. Dia volume price analysis ya. Jadi kita lihat price, lihat volume, tidak menggunakan pendekatan fundamental, laporan keuangan, tidak. Kita lihat price, lihat volume, lalu kita analisa. Itu dia. Oke. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, bisa saja pengalaman kita berbeda, style kita tidak sama, atau capital kita tidak sama ya Bapak Ibu. Ada namanya maximum pain level kita berbeda, apa yang dialami di marketnya mungkin sudah ada yang kena jebak, cut loss dalam, dan sebagainya, hingga membuat psikologi kita berbeda. Oke, jadi Bapak Ibu kalau melihat video ini, jadikan saja sebagai second opinion ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti punya analisa sendiri, dan percayalah dengan analisa sendiri. Jangan percaya dengan siapapun kalau di pasar saham itu. Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Jadi practice make perfect, lakukan. Nanti pendekatannya mudah-mudahan Bapak Ibu berminat belajar namanya volume price analysis untuk melakukan analisa saham. Dengan volume price analysis kita bisa membaca apa sih yang terjadi di market, ya, apa yang bisa terjadi di market, apa anomalinya, dan intrik-intrik manipulasi market bisa kita baca dengan hubungan antara price dan volume. Simple saja sebenarnya, tidak aneh-aneh. Jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading, tidak punya trading plan, tidak tahu exit di mana, tidak punya rencana, tidak punya antisipasi kalau terjadi di luar perkiraan, saya sarankan untuk stop trading, berhenti, karena risiko terlalu besar. Oke. Walaupun sudah punya analisa, tapi kalau tidak punya risk management, tidak punya trading plan, risikonya terlalu besar ya, tidak terukur maksudnya. Baik, itu saja ya Bapak Ibu. Informasi workshop untuk batch 40 sudah full booking Pak, Bapak Ibu. Mohon tidak ada yang request lagi untuk batch 40, karena ini semi private, kalau lebih dari 10 orang tidak kondusif. Artinya apa? Banyak orang-orang yang ingin baru belajar, baru mengenal. Kalau ramai, misalnya 100 orang, 200 orang itu mau bertanya sungkan. Sementara materi ini padat sekali. Dia level basic dan intermediate digabung. Kalau pesannya ramai ya diam gitu. Banyak yang sungkan untuk bertanya. Tapi kalau 6, 7, 8, ya 10, diskusinya berjalan enak, dan saya juga sharing ilmu saya, memberikan pemahaman juga enak. Orangnya sedikit gitu. Tidak pun, dan harganya juga tidak mahal-mahal, masih affordable lah. Oke, jadi kalau yang berminat, mohon pilih saja batch 31. Kalaupun nggak dapat, waktunya tidak cocok, nanti insya Allah ada round berikutnya ya, Bapak Ibu. Itu tidak ada workshop online. Itu jelas ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya.
saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, nanti ada tulisan botnya. Lalu Telegram. Tidak ada, saya menggunakan WhatsApp. Kalau ada nanti yang coba menghubungi Bapak Ibu dengan nama Delquan Bot tapi pakai WhatsApp, itu dipastikan hoax. Saya tidak ada tim, ya, tidak ada marketing, tidak ada sekretaris, tidak ada finance, tidak ada. Saya trader, ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang menghubungi tidak ada ya, pokoknya jangan percaya kalau ada yang mengatasnamakan Delquan Bot, tidak ada. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Telegram desktop, baru menggunakan Telegram ini, jangan lupa ketik help untuk melihat list perintah. Jadi supaya kalau mau mengecek, Pak Roy ada nggak perintah ini? Kalau tidak ada di sini, tidak. Misalnya Pak Roy, tolong ada nggak broker summary? Tidak ada di sini, berarti tidak ada. Atau yang sering ditanya juga frekuensi tidak ada ya. Ya, jadi yang ada cuma ada di sini. Oke, di sini ada weekly, monthly. Kalau tidak ada intraday 5 menit, berarti tidak ada ya, cuma ada daily gitu. Gampang ya, daripada tanya-tanya jawabannya sama, cek aja di sini. Lalu di sini ada untuk screening saham. Bapak Ibu bisa nanti kita akan coba lakukan weekly, monthly untuk rotasi saham ada di sini juga. Jangan lupa untuk ketik tutorialnya. Ini Bapak Ibu apakah menggunakan robotnya atau tidak, tapi kalau Bapak Ibu nonton tutorialnya, mudah-mudahan ilmunya dapat. Yang berminat belajar volume price analysis, di sini ada tutorialnya yang saya ambil 5% saja dari workshop volume price analysis, karena kan panjang ya, 1 hari penuh itu, nggak mungkin saya buatkan semuanya, dan detail sekali kan. Atau Bapak Ibu bisa baca buku lah, buku-buku Wyckoff. Atau di sini juga ada yang tutorial tentang volatility map, correlation, trading plan. Ya, ini kita trading as business. Kalau Bapak Ibu pengen belajar tutorial trading as a business, belajar membuat trading plan, tutorialnya ada di sini. Bagi yang pengen yang tadi menerima alert robot, pengen tahu apa sih artinya itu, nah di sini sudah ada tutorialnya. Apa itu tutorial trading plan? Deep learningnya yang ada di Telegram bot ini. Oke, sekarang kita akan melakukan aftermarket close. Ya, di Jakarta lagi hujan ya, Bapak Ibu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek alertnya. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin saja. Jadi untuk analisa ini, untuk belajar, Bapak Ibu ikutin aja step by stepnya. Saya sudah karena itu yang saya lakukan. Saya melakukannya step by step itu saja. Semua saham saya ulangi itu saja. Tinggal nanti ada variasi tertentu karena ada kasus-kasus tertentu. Tapi umumnya kalau Bapak Ibu ikutin, pertama ngecek dulu alertnya, kedua ngecek rekom, kedua ngecek screening dulu, baru lihat composite, baru lihat analisa sahamnya. Oke, sekarang seperti saya sampaikan tadi, langkah pertama adalah kita cek alertnya. Bapak Ibu ketik /alert di botnya, maka bot akan otomatis memberikan jawaban. Kalau hanya ketik alert, dia ada 7 alert dalam 7 hari kalender terakhir. Di sini kalau kita lihat mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, di tanggal 7 hari ini ada Raja, BTPS, BRPT, dan PTRO. Nah, ini adalah rekomendasi dari Big Data. Belum tentu semuanya kita beli. Nah, kita harus analisa. Dari 4 ini mungkin hanya 2. Dari 2 ini yang risk reward-nya bagus cuma 1, mungkin bahkan tidak ada. Tapi harus dilakukan analisa untuk kita bisa belajar membaca market. Oke? Jadi istilahnya practice make perfect. Nah, ini kan dari alert, dia kan munculnya sekuensial ya. Nah, ini kita harus cek dulu di end of day-nya. Biasanya saya akan cek juga di rekom, di screening. Jadi yang kita perlukan adalah yang confluent. Misalnya Raja atau BTPS atau BRPT, PTRO yang muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di ledakan volume, dan lain-lainnya, maka itu akan menarik untuk saya utamakan analisanya. Kan terbatas juga waktu ya, nggak mungkin kalau ada 10 alert, ya kalau 10 semuanya lengkap ya capek juga. Makanya di analisa video ini satu saja nanti yang lengkap, sisanya cepat saja ya. Nah, setelah alert kita ketik rekom. Rekom ini dia menggunakan quantitative trading. Dia spesialnya adalah menggunakan end of day. Artinya untuk end of day-nya ya, ini end of day, untuk end of day tanggal 7 bulan 7, maka mapa pelemahan. Dia tidak ada alert mapa. Lalu BTPS tidak ada. Jadi di volume price itu BTPS tidak ada, Raja tidak ada semuanya. Tapi BTPS ada di BDT. Nah, berarti ini BTPS lebih bagus nih. Maksudnya dia keluar di alert, dia juga keluar di BTPS. Di BDT, bandar ya.
akumulatif dan distribusi. Lalu di sini Bapak Ibu, ini banyak nih, ada Elsa Bullish Harami, ini untuk price action. Yang kita cari nih yang ada tulisan potensial reversal. Ini bagus nih biasanya ya. Lalu kita lihat di Rocket Jet BTPS ini bagus, film bagus, Raja bagus, ada alert ya. Jadi BTPS Raja ini bagus ya. Kita lihat di PWS ada SSMS sinyal buy. Nanti kita pakai PWS, dia ada sinyal buy-nya. Jadi kalau mau Bapak lihat ini PWS ya, SMS, cek aja PWS SSMS, maka dia biasanya akan muncul sinyal, akan secara visual ada di sini nih. Nah, ini dia sinyal buy-nya. Kalau Bapak Ibu hasil screening, maka dia ada sinyal buy ya, menandakan dia bagus. Tapi nanti perlu dianalisa lebih detail. Silakan, caranya sama. Lalu dead cross GGRM, hati-hati. Nah ini BTPS ada golden cross, berarti sinyalnya bagus, dia momentumnya sudah mulai naik. Dead crossnya GGRM, hati-hati GGRM. Mapa tadi sinyalnya nggak bagus nih. Mapa itu sign of weakness, tapi dia break upper downtrend ya, mungkin supply-nya masuk. Jadi kalau kita lihat ya di sini BTPS lah yang keluar sama Raja ya, BTPS sama Raja itu namanya confluent, dia keluar di alert, keluar juga di screening rekom. Atau kita cari ini SCR Vboom, saham ledakan volume. Nah ini saham ledakan volume ini adalah screening saham yang favorit saya. Filosofinya, terutama kalau Bapak Ibu trading dengan mazhab volume, price, analisis ya. Karena kalau dalam volume price analysis, kalau ada volume yang meledak, ini sesuatu. Kita nggak tahu apa itu, harus dianalisa. Menarik. Jadi catch up dia ya. Volume dia tidak bohong. Kalau ada ledakan volume harus kita lihat di Wyckoff-nya. Nah, nanti di level advance kita akan belajar volume price analysis lah ya, Wyckoff. Kita lihat Wyckoff-nya, dia terjadi di mana ledakan volume tersebut. Oke, kita lihat SCR Vboom ada nggak? Oh, ada BTPS. BTPS ada alert. Dia ada di rekom tadi di Golden Cross, dan ada juga dia di sini. Dan saya sudah beli BTPS ini udah lama nih, udah lama karena Wyckoff-nya berjalan. Dan lalu menariknya setelah dividen dia apa namanya, dia naik terus. Oke, sebentar kita cari dulu BTPS, nanti lah kita bahas ya. Ini BTPS menarik. Yang lain juga menarik, mungkin Raja, tapi nanti kita akan lihat. Masalah ini cuman yang mana mau dianalisa lengkap saja. Biasanya saya analisa semua. Setelah saya selesai bikin video, saya akan bahas itu. Tidak harus saya tunjukkan detailnya bagaimana ke Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Oke, setelah itu kita screening juga SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang ekstrim ada nggak? Biasanya saya cari-cari gitu. Tugas pertama kita kan screening aja. Adaro masih ekstrim. Nah, ini Adaro ekstrim. Kalau dia ketemu demand zone, bagus nih. Ya, dia ekstrim. Kita lihat VBP, Adaro. Nanti kalau ada waktu, kita buat ya. Ini agak rame, sekarang lagi rame. Ada nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Ya, ini ada di bawah ini ada demand ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada demand. Nah, ini di bawah ini, dekat-dekat inilah. Jadi kalau dia turun ke bawah ini ada demand. Karena nggak mungkin dia naik kalau nggak ada demand. Itu aja jelasnya. Jadi ini ada demand-nya. Kalau ada waktu nanti kita bikin. Yang menarik ya, biasanya yang Kompas 100, di luar Kompas 100 saya tidak berminat. Walaupun dia ekstrim. Lalu, apa lagi? Lalu kita lihat dengan SCR, ya weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri ya. SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Biasanya kita cari yang keluar di alert, ada di sini. Coba ada nggak tadi saham-saham yang alert tapi dia muncul di sini? Apa ya? Ini harus pelan-pelan nyariknya. Kalau nggak ada nanti Bapak Ibu bisa saja di komen lah mana yang ada. Oke, kalau ketemu saham-saham ini harus cek-cek satu persatu nih Bapak Ibu. Saham-saham yang panik tapi dia mengarah ke hope. Atau Bapak Ibu cari saham-saham yang sudah di hope. Rotasi saham ya, ingat ini untuk rotasi saham habis panik terbitlah hope. Atau sekarang kita mengecek saham yang ada di hope berharap dia naik ke grid. Nah ini BTPS, dia ada di sini ya. Ada alert, ada rekom, dia mungkin akan bergerak naik ke grid lagi mudah-mudahan. Artinya demand-nya ada menguat itu. Nah, silahkan dicek. Biasanya ini saya cek satu-satu nih. Lalu kita cek dengan SCR Top FF ya. Nah ini kita mau lihat foreign flow.
Jadi kalau lihat foreign flow, ya sekadar foreign flow, kita tahu bahwa BRPT ini adalah top 5, dia paling banyak. Sementara Bank Mandiri dan BBCA itu paling banyak juga di sell, yang di atas di net buy. Tetapi kita harus combine SCR top kaki untuk memfasilitasi hukum pertama Wyckoff. Jadi di mana ada active operator, hajar kanan dan hajar kiri lah kalau bahasa Indonesianya. Kita gabungkan nanti kedua itu. Di sini kita lihat DSA, BRPT, Raja. Kita lihat di sini ada nggak? BRPT. Nah, ini kita tahu BRPT ini selain dia asing yang masuk, dia juga hajar kanan. Berarti demandnya besar nih. Di sini ada Raja yang greedy ya, netnya ya, ini net. Lalu Antam net sell atau tidak? Antam dia net sell hanya asingnya 32,37, tapi orang banyak buang barang nih di Antam nih. Hajar kiri. Nah, berarti dia fearness-nya tinggi. Orang mau berpikir mungkin emas sudah mulai mereda, coba profit taking ya, perang sudah selesai mungkin. Ini BBRI, Bank Mandiri, hajar kiri semua ya, BBCA ya. Itu adalah greenness and fearness ya. Jadi secara psikologi bisa terbaca di sana. Kalau di Wyckoff dia sesuai dengan hukum pertama. Ya, jadi ini Wyckoff itu bukan saya yang menemukannya, itu sejak tahun 1920 sampai 1930 lah, hampir 100 tahun yang lalu lah ilmunya itu. Oke, sekarang kita lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Nah, pullback ini biasanya dia aman karena trennya sudah terbentuk. Tidak ada yang pullback ya. Oke, itu saja saya rasa untuk screening saham. Kita akan mulai dengan pembahasan komposit dulu, karena komposit ini adalah mencerminkan psikologi yang terjadi di market atau arahnya lah ya, kompasnya. Jadi kalau memang fear-nya atau greedy-nya tergambar di HSG, kadang-kadang saham kita tidak ada salah apa-apa karena market terlalu fear, terlalu takut. Saham kita ikut juga jatuh, padahal nggak ada salah apa-apa perusahaannya, baik-baik saja gitu. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan komposit. Langkah pertama untuk komposit, kita akan cek speedometer untuk melihat fear and greed-nya berada di mana. Kita ketik speedo composite. Nah, untuk tanggal 7 kita lihat untuk daily, dia berada di zona fear, artinya supply sama kuat dengan demand untuk hari ini. Daily ya, jadi sudah itu saja. Tidak ada interpretasi lain, terpotret bahwa supply lebih besar daripada demand dan dia berada di fear. Nanti kalau ada yang ekstrim, nah disitulah kita baru bisa buy on weakness. Kita tunggu, kalau kita tunggu sesuatu terjadi dengan menjadi ekstrim. Lalu kita cek dengan weekly-nya, bolehlah kita speedo composite. Kita mau lihat weekly-nya, tetapi ini masih belum valid. Kenapa dia validnya tunggu hari Jumat? Karena weekly. Dia netral, artinya supply and demand untuk hari ini di chart weekly-nya berada di zona netral, sama kuat berarti. Oke, kita lihat dengan start channel. Untuk rotasi sektoral, kalau 0 sektoral ya Bapak Ibu, relatif terhadap komposit. Trans, cyclical, ini relatif terhadap IHSG yang tadi diangkat 0,5, maka trans terpantau melemah, relatif terhadap kompositnya menguat 0,5, cyclical ya ini ada penguatan power price, demand-nya menguat juga, relatif terhadap komposit dia outperform, tapi energi ya dia melemah walaupun dia berada di zona grid ya. Jadi non cyclical dia sedikit saja tapi momentumnya menguat. Trans infra melemah, kesehatan mungkin melemah nih, basic melemah karena kompositnya menguat gitu. Ya, jadi yang industri menguat lebih kuat relatif terhadap penguatan komposit. Kalau begini dia masih underperform ya, yang outperform itu cyclical, dia berada di atas. Oke, itu tidak ada yang kelihatan habis panik terlebih dahulu. Lalu kita melihat dulu weekly-nya. VPA weekly composite. Volume dan price untuk composite hari Senin, artinya volumenya belum valid juga, tapi tidak apa-apa, kita bisa lihat price-nya. Ini untuk hari Senin Bapak Ibu, hari trading pertama, ya hari Senin, dia volumenya pasti kecil. Jadi kita abaikan sinyalnya. Dia candlenya hijau, masih inside buy, berarti ini sebenarnya volatilitasnya tergambarnya di sini ya. Cuman weekly-nya kita tidak bisa validasi dengan volume, tidak apa-apa.
Kita cuma tahu aja candlenya hijau, lalu kita cek dengan VBP Weekly Composite untuk melihat di manakah area supply and demand supaya kita tahu di mana orang-orang yang umumnya pada nyangkut, di mana volume besarnya, kita bisa dapat gambaran dari posisi tersebut. Oke. Nah, kalau di sini jelas tergambar ya Bapak Ibu. Di atas ini zona supply. Dia jatuh karena ada supply dari sini ya. Jadi karena supply-nya besar, dia coba naik tidak kuat. Orang yang nyangkut sebelumnya kan turun sampai berapa? 5.000 sekian. Dia naik lagi ke 7.000. Yang nyangkut di sini ya pasti keluar, supply-nya meningkat ya. Begitu turun ke bawah, di sini ada demand, dia naik lagi. Nah, ini ciri-cirinya berada di zona supply and demand saat ini untuk weekly-nya. Dia kalau naik ke atas akan ada yang nahan, kalau turun ke bawah ini kita rentan ya Bapak Ibu. Makanya dalam kondisi seperti ini, kalau mau buy on weakness, naik ke atas ini, jual di sini. Kalau turun ke bawah, ya cicil buy lah, tinggal dicari posisinya. VPA Composite, kita turun ke time frame daily. Time frame daily, oke. Untuk hari ini, kita tadi lihat transaksinya lemah. Itu ciri-ciri pemain besar tidak ada volumenya ya. Wait and see lah. Ini yang main retail-retail aja mungkin ya. Kalau dari skala composite. Sinyal tidak ada, volumenya low, spreadnya low. Ya udah, Bapak Ibu kalau berminat nanti ya tonton ya tutorial tentang volume price analysis ya. Atau baca-baca buku tentang volume price analysis. Bagi pemula bisa baca buku Anna Colling, Profesor Peter Heng, banyak lah ya tentang ini. Jadi kalau kita lihat ini kan dia lagi istilahnya adalah downtrend atau fasenya adalah markdown ya. Ini adalah ciri-cirinya itu misalnya dari sini high, low, low, high, ini low, low. Lalu di sini kita ada rejection, selling climax ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita punya gap. Nah, ini ada sesuatu, nanti kita simpan. Lalu di sini dia bergerak naik ke atas. Mulai di sini, yang garis ini ya Bapak Ibu, kita lihat ada anomali. Sahamnya bergerak naik, tapi spreadnya kecil-kecil. Ya, volumenya meningkat. Ya kan? Jadi price, spread dan volumenya tidak valid. Dia bergerak ke atas, saya sudah mengatakan ini ciri-ciri crawling. Dia akan jatuh, tinggal menunggu jatuhnya kapan. Karena kita volume price analysis, price discount everything, kita akan volume validate, kita akan lihat volumenya. Nah, di sini ada volumenya. Jadi enak kalau belajar volume price analysis itu. Jadi price-nya, spread-nya rata-rata lebih besar, volumenya mengecil. Nah, keluarlah di situ. Jadi keluar ketika di sini saya sudah keluar sebagian, maka dia kasih keluar lagi double top ya. Nah, di sini keluar lagi. Jadi cicil keluarnya berapa kali saya keluar. Cash sekarang cukup banyak. Ini kalau dari analisa menjadi the best time for selling, maka ini mungkin akan menjadi second chance to sell. Ya. Tapi dengan syarat validnya kalau dia close di bawah 6745. Begitu dia close di bawah dengan volume besar, valid lah. Tapi kalau dia ke atas, ini pullback ya, pullback. Jadi pullbacknya itu memang trennya menurun. Nah, lihat ini spreadnya kecil-kecil, lihat volumenya. Low fall, warna kuning. Dari kemarin low fall ya. Walaupun tampaknya, Pak, ini tampaknya ada akumulasi. Ya mungkin seperti ini, cuman price volumenya tidak valid. Artinya tidak bisa kita ambil kesimpulan kalau dia tidak ada validasi. Apa yang dilakukan? Fast trade kalau bisa, ya beli, jual, sampai ada tren yang jelas. Oke, itu silakan nanti belajar volume price analysis supaya tahu kalau mana yang anomali, mana yang harmoni ya. Kita lanjutnya kita lihat dengan volume flow, PIF Composite. Kalau di Amerika, kalau baca buku Wyckoff, tidak ada namanya foreign flow. Di Amerika ya, tidak ada Bapak Ibu. Buku-buku Wyckoff itu tidak ada foreign flow. Di Indonesia ada foreign flow, kenapa? Asingnya cukup dominan mempengaruhi pergerakan harga. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini nih ya, asing ini keluar merah ya, ini merah-merah semua, ini merah semua. Artinya asingnya net sell ya tergambar sampai April lah ya, sampai di sini juga Mei. Asingnya keluar, trennya downtrend. Lalu di sini dia mengatakan convergen, sahamnya jatuh, ya, asingnya keluar. Di sini ada divergen, makanya di sini tadi terjadi anomali. Spreadnya kecil-kecil, asingnya keluar, sahamnya masuk. Asingnya masuk ya. Lalu di sini ada juga convergen sedikit. Nah, sekarang baru benar dia naik ke atas, asingnya keluar, ini asingnya keluar. Sahamnya turun, asingnya keluar. Dan sekarang hari ini asingnya keluar net sell 272 miliar, dalam 5 hari ada net sell 1,7 triliun. Dalam 20 hari
ada 8,3 triliun asingnya net sale, dan 60 hari 10,8 triliun asing net sale. Dalam 100 hari ada 38,6 triliun asingnya net sale. Ini besar ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat kapan Pak Roy kita bisa agresif asingnya masuk, kalau 20 hari sudah net buy. Konsisten ya. Oke, itu dia pembahasan kompositnya. Sekarang kita akan lihat alertnya apa saja. Sebelum itu kita akan ngecek dulu namanya portfolio volatility map. Sahamnya ada 4 untuk melihat volatilitas dan nanti dilanjutkan dengan korelasi. Saham pertama adalah Raja. Jadi perintahnya Bapak Ibu ketik ya. Ini Bapak Ibu bisa gabungkan dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk melihat volatilitasnya, juga nanti melihat korelasinya. Ini misalnya nih untuk saham-saham yang alert ya, nanti Bapak Ibu tambahkan. Ini kan cuma 4, dia maksimum 10. Perintahnya adalah PVM, kita mulai Raja, spasi BTPS, spasi BRPT, spasi PTRO. Kan 4. Nah, Bapak Ibu tambahkanlah saham yang ada di portofolio untuk melihat volatilitasnya. PVM 4 ya, kita lihat. Salah nih. Nah ya, PVM mulai dari Raja, tidak ada BRPS, yang ada BRPT, yang ada BTPS, salah ketik, yang ada PTRO. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, bacanya gampang, ini data untuk 1 tahun ya, disclaimer-nya data untuk 1 tahun. Silakan nonton tutorialnya, sudah dijelasin. Misalnya Bapak Ibu punya BRPT, secara teori tidak boleh masuk BTPS. Kenapa? Korelasinya tinggi. Pak, saya ingin masuk, boleh, lot size-nya kecilin. Yang dominan mungkin BTPS atau BRPT. Saya sempat punya dua-dua, BRPT ini tidak banyak. Saya dulu belinya di harga 700, waktu dia panik-paniknya saya beli. Oke, sekarang ada BRPT dengan PTRO, boleh. Pak, saya punya BRPT mau masuk PTRO, punya BRPT masuk Raja, boleh. Karena dia korelasinya di bawah 5 dan dia terbalik. Nah, ada yang naik, misalnya ada naik 1%, BRPT, Raja turun 0,1%, kecil saja. BTPS dengan Raja boleh, BTPS dengan PTRO boleh. Tapi Raja dengan PTRO jangan. Kalau sudah punya Raja, jangan beli PTRO, begitu juga sebaliknya. Karena korelasinya tinggi, pilih salah satu saja. Ya, begitu. Itu diajarkan dalam trading as a business, karena cari duit itu susah. Banyak yang harus diatur. Portfolio manajemen itu penting sekali. Risk management. Ini salah satu memperkecil risk management. Atau kita lihat dengan PVM ya. PVM untuk volatilitasnya. Tadi PCM. Ini kita lihat dengan PVM. Tadi, dah. Kita cek dulu lah volatilitasnya. Kita mau lihat mana saham yang volatilitasnya tinggi. Ini Bapak Ibu bisa lihat PTRO dan Raja ini volatilitasnya tinggi. Dan korelasinya tinggi ya tadi ya. BRPT sama BTPS, mereka ini volatilitasnya lebih tinggi dibanding komposit untuk data 12 bulan. Sama tadi juga korelasi juga 12 bulan. Jadi inilah ya, jadi untuk melihat bagaimana sih antara daily average return dengan volatilitas jamnya. Teorinya juga sudah ada, ini pakai statistiknya juga sudah ada. Silakan ditonton tutorialnya tentang PVM. Oke, jadi kita sudah tahu. Sekarang kita akan lihat sama yang tadi yang mau dibahas. Raja bagus, BTPS bagus ya Bapak Ibu. Tadi ledakan volume ada di BTPS ya. BTPS saya sudah punya. Sebelum itu kita lihat dulu, sebentar saya pause dulu supaya tidak makan waktu. Jadi Bapak Ibu bisa join ke channel ya, di sini misalnya gini ya. Channel Deep Learning, ada linknya ada di deskripsi video. BTPS saya dulu masuknya di mana ya? Kayaknya BTPS nih. Ada the best time for buying. Ini BTPS ini 4 November dia ekstrim ya. Di sini belinya. Ini kapan nih? April 2025. Tapi sebelumnya saya buy on weakness-nya di 4 November. Di sini April ya. Jadi ini marking down. Ini marking down, accumulation, ada spring. Ya. Jadi sekarang sudah tinggi ya. Ini end of day-nya 3 Maret ya. 18 Maret. Jadi sudah dulu ada spring, saya sudah beli di sini ekstrim, buy on weakness bulan November, tambah lagi the best time for buying, the spring, udah di sini. Jadi averaging saya sekitar di sini ya, maksudnya di 1000-an lah. Nggak tahu saya udah kena profit taking kalau nggak salah.
sebagian, tinggal sisa ya. Jadi 18 Maret itu sudah konde. Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya kalau gitu ya. Buy on weakness-nya 4 November, ekstrimnya, lalu saya mulai cicil-cicil beli. Ini ya BTPS ya. Salah, ini BTPS nih. Ya, BTPS. Jadi nanti kalau yang begini diajarkan di level advance ya, Bapak Ibu. Oke, jadi itu untuk BTPS. Kita masuk lagi. Jadi saya masuknya sudah setahun yang lalu. Mulai November saya masuknya itu. Oke. Artinya saya punya dan mungkin sudah profit taking kalau nggak salah ya. Jadi sisanya let profit run 50%. Misalnya saya punya 100 juta, berarti 50 juta. Misalnya 10 juta masuknya, sisanya tinggal 5 juta. Let profit run sesuai dengan trading plan. Sekarang kita cek dengan alert BTPS. BTPS ini fresh, Bapak Ibu. Setelah sekian lama masuk ya, ini ada banyak alertnya bulan 4, November, Oktober juga ada, November juga ada, bulan 12 juga ada, streaming sudah ada di situ. Nah, saya kita lihat sekarang dia fresh. Dan spesialnya BTPS ini begitu habis dividen naiknya terbang tinggi. Terus baru setelah terbang tinggi baru ada isu keluar dia mau buyback. Udahlah, saya nggak jual, nggak apa, biarin aja BTPS. Nanti kita akan lihat wake off-nya. Oke, kita cek step by step-nya Bapak Ibu ikuti ya. Setelah ketik alert sahamnya, kita cek dengan Speedo BTPS. Bagaimana hari ini? BTPS untuk daily berada di zona grid. Artinya apa? Artinya untuk hari ini, demand-nya lebih besar pada supply. Kalau teori Wyckoff, demand lebih besar pada supply, saham akan naik. Kita cek weekly-nya, Speedo BTPS. Weekly-nya juga untuk hari Senin, walaupun belum valid, dia berada di zona grid, artinya demand-nya juga lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan Star BTPS. Star BTPS, lupa ya. Bagaimana BTPS? Apakah sudah? Ya, BTPS terjadi penguatan, dia sudah berada di zona hope. Jadi waktu di sini dia nempel-nempel dikit, langsung bergerak, baru ada alertnya. Nah, di sini pertandanya, lihat akselerasinya, jarak antar bintangnya menguat, arahnya confident, sementara sektor finance-nya melemah ya. Jadi dia kemasukan demand yang cukup signifikan relatif terhadap komposit yang diangkat tutup positif 0,5 ya gitu. Dia berada di zona hope. Weekly-nya nanti tunggu hari Jumatnya untuk rotation. Kita lihat VPA monthly BTPS. BTPS ini wake off-nya sudah berjalan ya Bapak Ibu. Yang belum paham nanti bisa belajar. Nah, ini wake off dari BTPS. Jadi waktu itu dia IPO, dia langsung naik wake off-nya. Saya ingat di sini karena saya kuliah. Saya sama teman-teman itu saya ngumpulin BTPS ya. Jadi dia naik sampai ke ya 5.000-an. Ini marking up, ini distribusi, volatilitasnya tinggi ya. Sebenarnya kalau lihat time frame kecil dia naik, ini akumulasi distribusi, marking down, akumulasi lagi. Ini siklus-siklus wake off nih, gitu. Tapi siklus besarnya ini, gitu. Di antara siklus besar kalau time frame kecil. Sekarang dia lebih rendah dari IPO. Nah, ini selling climax, ya authorization secondary test, sekarang dia naik lagi. Artinya, ya kita buat trading plan jangan juga muluk-muluk di 4.000, di 5.000, karena ini kan orang banyak yang nyangkut ya. Jadi kita cari saja target yang risk reward-nya lebih besar daripada 2. Sekarang dia sudah naik ke atas. Nah, ini ada anomali ya, tapi monthly. Lihat, ini ke atas, lihat volumenya. Yang terakhir ini belum valid ya. Kita tunggu sampai akhir bulan kalau monthly. Kita lihat VBP monthly BTPS. Ya, setelah itu cek dulu VBP-nya untuk supply and demand, kita mau lihat. Oke, kalau begini Bapak Ibu, kan ini kalau saya kan belinya di bawah ya. Bulan itu bawah. Di sini nih bisa jual 25%. Ini candle merah, atau di sini ini kan ada zona supply. Di candle ini bisa jual 25%, nanti kalau dia naik jual 25% sekali sambil profit taking-nya. Ya, stop loss-nya dinaikkan. Oke, ini di monthly ya. Kalau di daily ya bisa saja dia marking up
ke atas, ini distribusi marking down tidak sampai atas, bisa saja kalau mainnya di time frame lebih kecil. Ya, jadi pantau juga isu buyback-nya BTPS. Saya sih let profit run sekarang. Tidak ada rencana untuk menjual untuk dalam jangka dekat karena sudah profit. Sekarang kita cek dengan VPA weekly BTPS. Kita lihat time frame lebih kecilnya. Jadi dalam frame kita bahwa struktur monthly-nya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lihat struktur weekly-nya. Biasa wake off ini enak dibaca di weekly. Kalau dari sini ya target kalau mau jualan setinggi-tingginya ini saja. Yang terlihat di weekly 3.400 exit lah, 3.200 sampai 3.400 jual. Sepanjang body ini ya. Ini namanya sell mother candle. Dia ada sinyal stepping out. Ah, itu udah. Sejak itu dia nggak ini lagi. Ini mungkin kalau target buat dia akan terkejar di sana ya. Itu bisa untuk profit taking. Oke. Lalu apa? Ini weekly, belum ada sinyal, belum ada sinyal buy, diabaikan dulu. Sekarang dia pas. Aduh, sayang sekali ya. Tapi weekly-nya masih bisa, mudah-mudahan hari Jumat dia break naik ke atas. Jadi ini adalah pullback ya, stepping stone namanya. Gitu ya. Low high low high. Mudah-mudahan sampai hari Jumat tidak terjadi apa-apa dan mudah-mudahan benar memang ada rencana untuk buyback BTPS ini. Sekarang kita cek dengan VBP monthly BTPS. Ini saya sekalian sharing ilmu ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk kok monthly? VBP weekly BTPS. Nah, kita lihat weekly-nya ya. Kita mau lihat ada nggak supply-nya di atas. Yang mau profit taking ya, jadi sebelumnya saya sudah di sini sudah kena nih profit taking ya. Sedikit dia turun lagi pullback. Biarin saja lah. Target profit taking berikutnya saya nggak tahu di mana. Pokoknya targetnya mungkin di sini. Di sini ada atau di sini. Mungkin ini 25%, ini 25%. Bisa sampai atas ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini untuk weekly mungkin target maksimal lah. Kalau beli 1000 jual di 3.400 atau jual di 2000 udah profit itu, tenang saja. Jadi bener bottoming, ini ada springnya ya. Ini menarik kalau weekly ini ada springnya di sini. Ini dibahas juga di workshop trading as a business kalau nggak salah, BTPS, Breeze itu dibahas. Bapak Ibu kalau ada rezeki nanti ikut workshopnya ya, kapan ya jadwalnya ya? Ada nggak di sini? Mana? Ini jadwalnya nih. Agustus, tapi ikut dulu ini ya. Untuk volume price analysis level advance harus ikut dulu, nanti ditawarkan di kelas. Lalu kita lihat VPA BTPS, kita turun ke daily, volume price-nya kalau daily tentu valid. Ya, sayang ya Bapak Ibu. Sayang sekali dia pas ya. Tapi ini sinyalnya demove indicate strength, ya ada penguatan. Tidak ada churn, jadi tenang. Bukan yang jual, bukan pemain besar. Volumenya sangat besar, spreadnya wide. Trennya sudah up ya, jadi sudah dalam tren dalam 1 minggu trennya sudah up. Low high low high sudah aman. Lihat volumenya. Jadi dia memang membutuhkan volume besar untuk naik tinggi, lalu dia reda. Ini ledakan volume, boom. Ini sinyalnya ada buy, ada sesuatu ya. Di antara tidak ada, tiba-tiba volumenya besar. Ini namanya ledakan volume. Tapi sayang tidak berhasil close di atas. Artinya kalau saya stop loss masih di sini. Averaging saya masih di sini ya Bapak Ibu, sekitar 1000-an ini. Di sini saya 1000-an. Itu udah beli di sini ya, beli di bawah nih, averagingnya di sini sekarang. Oke, ya itulah yang perlu kita pantau. Sekarang kita lihat dengan VBP BTPS. Target atasnya kelihatan tadi di weekly ya. Saya mau lihat di bawahnya. Oke, jadi memang stop lossnya masih di bawah sini lah. Saya belum keluar dari lower downtrend karena ini ada demand. Jadi kalau masuk kemarin ini nggak tahu nih ada dapat buy on weakness atau tidak saya. Harus dicek dulu. Karena banyak yang fire itu trading plan-nya kadang-kadang saya tinggal hapus-hapus saja. Hari Minggu biasanya saya cek atau bikin tambah-tambah lagi. Kalau after market close biasa ini biasanya saya nggak terlalu saya update untuk lebih detail. Oke, sekarang kita lihat dengan Evol.
Karena ledakan volume, kita cek evol BTPS. Mau lihat power box. Iya, masih di sinilah stop lossnya ya, masih di bawah ini. Di sini boleh ya, karena ini kan break. Ya, di sini stop lossnya biarin saja, berarti belum naik. Kalau mau di bawah ini juga masih bisa kalau mainnya di weekly. Jangan terlalu agresif kalau BTPS ya, dipantau aja aksi buyback untuk BTPS. Kita cek dengan SWG BTPS. Ini untuk nge-swing ya, tapi kita perlu lihat volumenya. Oke, ini ada dark volume. Bapak Ibu bisa lihat, agak lama sedikit, mohon maaf ya. Ini berarti kuat, trennya kuat, volumenya besar. Stokastik juga sudah up, ini juga sudah hijau. Volume breakout, yes. Berapa kali? 3,94 kali rata-rata 20 hari. Cukup breakout dia, ledakan volume. Volume checknya 489%. Cukup signifikan, tapi sayang tidak berhasil close. Ya ini kalau dia kena dari sini akan turun. Ini kena zona merah dia turun. Kena zona merah dia akan turun. Itu masih belum signifikan. Ya kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Kita lihat dengan wave sekarang. Wave BTPS. Wave-nya. Ya, kalau wave-nya ya kurang kuat ya, Bapak Ibu, kurang kuat. Hari ini hajar kanan dia 4,23 miliar. Harusnya lihatnya di weekly nih, wave BTPS, tapi tunggu data hari Jumat. Karena bottoming dia kan. Nah, ini bottoming. Ya, tunggu hari Jumat lah ya. Ini kan bottomingnya. Dia sudah terjadi perubahan tren. Tapi ini lagi berjalan, mudah-mudahan dia hari Jumat lebih tinggi dari merah. Mudah-mudahan. Mainnya di weekly soalnya. Kita cek dengan dominasi rasio DOM BTPS. Kita mau uji asing versus lokalnya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Asingnya kecil saja 4,1%, sementara lokalnya 95,9%. Dan kita lihat juga tidak terlalu dominan asingnya, kecuali dalam 1 hari ada cukup besar di atas 15%, tapi itu di bawah 20% kecil saja ya asingnya. Boleh kita katakan sebenarnya rasionya asingnya tidak terlalu dominan di BTPS. Ini lokal nih berarti. Lalu kita cek dengan foreign flow. Perintahnya adalah PIF BTPS. PIF BTPS untuk melihat foreign flow. Nah, ini asik juga nih. Kalau kita lihat ada korelasi antara asing dengan lokal. Walaupun kita tahu asingnya tidak dominan. Saat asingnya distribusi, sahamnya jatuh. Jadi asingnya sideways saja, tidak masuk, tidak keluar signifikan sideways. Lalu di sini, asingnya terpantau akumulasi naik terus. Dan saat ini walaupun mengecil, masih net buy. Hari ini asingnya net buy 1,5 miliar dalam 5 hari. Net buy 3,4 miliar. Nih, dalam 20 hari ada net buy 21,2 miliar. Patokan kita 20 hari ya. Nah, dalam 60 hari adalah net buy 210 miliar. Dalam 1 hari net buy 215,8 miliar. Jadi kumulatifnya semuanya net buy ya. Belum terlihat signifikan asing keluar. Dan ini bagus juga. Walaupun kita tahu dia tidak dominan. Kita cek dengan tren BTPS. Oke. Tren Q1 ya, kalau percaya dengan financial ratio dia EPS growth-nya 4,4, under value ya. Kalau lihat dia fair value-nya 1,500. Tapi saya tidak pernah gunakan ini. Nah, itu saja disclaimer-nya. Ini keren-kerenan saja. Kalau kita lihat trennya sudah uptrend-nya, Bapak Ibu, di sini sudah hijau, ini juga golden cross. Kalau merah itu adalah downtrend, kalau cyan itu adalah sideways. Lalu kita cek dengan PWS BTPS. PWS kita lihat chartnya, buy-nya ada 3. Trennya sudah up, cukup signifikan ini Bapak Ibu, karena dia mainnya di weekly, harusnya lihat weekly ini. Volumenya sangat tinggi, spreadnya lebar, close-nya tinggi juga, dan dia akumulasi setelah strong kalau dari volume price. Kalau dari PWS, kita lihat kita sudah punya flower, support flower. Mudah-mudahan dia lanjut ke atasnya, tapi sayang hari ini buying pressure-nya tidak terlalu kuat. Artinya ada masuk tiba-tiba buying selling pressure-nya, supply-nya masuk hingga dia tidak berhasil close di atas doncian. Itu saja penyebabnya. Kalau berhasil dia close untuk new higher high, mantap. Tapi sabar nih, mungkin besok ada kesempatan kita untuk buy on weakness selagi dia masih sinyal. Nah, karena
kita harus berhati-hati, takutnya itu uptrust ya. Saya tidak bisa cerita uptrust karena kalau diskusi itu biasanya saya bahasnya di grup alumni. Karena tidak semua orang yang dapat ilmunya gitu, harus dapat ilmunya dulu baru saya bisa nyambung cerita. Oke, itu dia BTPS Bapak Ibu, analisanya lengkap. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau saya lanjutkan dengan analisa singkat bisa dilakukan sendiri. Sebenarnya Raja juga bagus. Raja atau apa ya? Karena dia pullback gitu, sinyal baru dan volumenya bagus. Kita lihat saham yang lainnya, cuman kali ini analisanya singkat saja. Saya lupa Raja atau BTPS. Raja sepertinya. Oke, untuk Raja kita cek alert Raja apakah dia fresh. Oh, tidak ya. Raja ini freshnya tanggal 3 Juni. Artinya sudah alert ketiga. Kalau Bapak Ibu beli di bulan Juni tanggal 2 sampai tanggal 3 sampai tanggal 12, berarti sekarang sudah punya. Kayak gitu. Hati-hati ya. Artinya sinyalnya sudah ada yang mengakumulasi karena alertnya sudah banyak ini. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo Raja. Saya hanya bikin daily-nya, Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri untuk weekly-nya. Daily-nya untuk Raja berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Raja. Rotasi saham Raja relatif terhadap komposit yang menguat. Kalau kita lihat secara relatif terhadap penguatan 0,5 di komposit, Raja ini dalam beberapa hari belakangan supply-nya menguat di zona grid. Jadi dia jatuh terus nih, momentumnya juga jatuh, tiba-tiba hari ini berbalik arah. Artinya ada yang menahan, menstop ya. Menstop, tapi belum bisa signifikan untuk melesat. Oke, kita lihat dengan langsung VPA Raja. Langsung, ya. Jadi wake off-nya sudah terjadi ya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu nanti lakukan sendiri weekly-nya seperti tadi melakukan saham BTPS. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Dia tidak memberikan second chance to sell, dia hanya ada the best time for selling. Lalu dia turun, marking down, ini selling climax, authorization secondary test, ini the best time for buying. Lalu dia break lagi, dia naik lagi, dia turun. Nah ini dia mengetes, jangan sampai close di bawah ini ya Bapak Ibu. Kalau close di bawah ini mungkin dia balik lagi siklus kecil. Oke, kenapa dia bagus? Kita lihat saja. Walaupun kalau dari screening dia tidak akan masuk screening ya. Ini day move indicate strength. Hari ini ada penguatan. Di sini ada zona demand nanti. Dia naik ke atas, dia turun, ini sahamnya pullback, bodinya kuat, volumenya hijau. Volume climax fallout artinya demand-nya kuat. Hanya saja dia rata-rata 20 harinya di bawah. Seandainya rata-ratanya kita ambil kesepakatan 10 hari, oh ini udah di atas ini. Ya, udah kuat ya gitu loh. Karena sebelumnya ciri-cirinya itu adalah volumenya boom. Nah, ini juga ledakan volume sebenarnya Raja ini kalau kita lihat visualnya. Cuman tidak masuk ke screening gitu. Screening itu kan dia 20 hari gitu, sekian kali ber-20 hari. Tapi kalau kita rajin detail, ini juga bagus. Ini Bapak Ibu lihat, dalam berapa hari terjadi arah ke atas akumulasi. Kalau main di sini risknya kecil, di sini aja stop loss-nya. Ya, jaga atas jaga bawah karena pullback-nya sudah terbentuk nih. Low, high, high, low, high, 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 low, high, high, dia pullback time frame besar. Nah, Bapak Ibu bikin time frame besar ya. Kalau udah berhasil close di sini berarti target jual dari sini. 4.000 sampai ini ada supply zone. Udah, jual di sana. Kita buy on weakness, stop loss di sini, jualnya di 4.200. Ya. PIF Raja. Berikutnya kita cek foreign flow untuk Raja. Kalau kita lihat ini Raja rukun Rahaja Bapak Ibu, foreign flow-nya langsung saja hari ini aslinya net buy 15,57 miliar. Dalam 5 hari kumulatif net buy-nya adalah 10,4 miliar dalam 20 hari. Ya. Acuan kita 27,8 miliar tapi dalam 60 hari ada net sell minus 217,2 miliar net sell dan sehari ada minus 353,4 miliar net sell. Jadi dia sudah mulai bergerak pelan-pelan, ada akumulasi dalam 20 hari ini acuannya. Hari ini juga dia masuk 15. Ya, jadi bolehlah. Mudah-mudahan dia cukup bertambah menguat juga, baru menyusul dalam 60 hari dia sudah bisa net buy. Kalau kita lihat ini mulai ada masuk net buy besar. Jadi risknya kecil di bawah ini. Rewardnya alhamdulillah kalau bisa mencapai
3.000, 4.000 ini lumayan. Jadi kalau dia gagal ke bawah, risknya kecil saja nih Bapak Ibu. Karena kalau dia ke bawah berarti ini adalah marking up, distribusi marking down. Risk kecil. Jadi kita tahu begitu dia turun bawah ini exit karena kita nggak akan mengambil demand di bawah. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan analisa lengkapnya seperti bagaimana tadi membahas BTPS. Ya saya habis ini akan bahas Raja juga karena menarik itu. Salah. Kita lanjut saham berikutnya setelah Raja, BRPT, Alert BRPT. Ini BRPT ini besok dia CDIA ya. Dari TPIA, tapi dulu belinya saya waktu dia di harga di bawah 700. Hampir 100% saya sudah profitnya ini, lebih. Saya biarin saja lah. Dia keluar terus. Kita cek dengan Speedo BRPT. Dia tidak fresh ya, Bapak Ibu, alertnya salah. Speedo BRPT. Dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu saja penjelasannya. Kita cek dengan Star BRPT. Rotasi sahamnya. Nanti Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Tapi validnya di hari Jumat. Kita lihat BRPT. BRPT arahnya, dia berada di zona green, arahnya ke fear. Artinya dalam beberapa hari ini supply-nya masuk kuat relatif terhadap composite. Tapi di sini jarak antar bintangnya mulai memendek. Kita sebut dengan deselerasi. Artinya fear-nya mulai berkurang. Tuh, lihat VPA, BRPT. Ini CDA nih, saya belum cek juga dapatnya berapa nih ya. Jadi waktu beli itu saya di bawah 700 ini turun. Ini ada grup alumni saya mengatakan nih, beli gitu ya. Jadi saya beli juga di sini. Sekarang dia naik ke atas, biarkan saja. Tumben pula saya lupa untuk menjualnya ya. Ya, biarkan ke atas. Nah, ini belum bisa menaikkan stop loss kalau dia. Jadi waktu di sini stop loss sudah di sini ya. Break dia di sini. Jangan posisi stop loss itu di sini, biarkan aja. Kalaupun dia turun ke bawah, kalau belinya di harga 700 ya udah profit itu. Karena tidak banyak saya beli, karena lagi panik-paniknya waktu itu beli BRPT ini. Jadi nggak pakai full power gitu. Tapi dibiarin saja. Nggak sampai money manajemennya sesungguhnya. Kalau bisa beli 1 miliar belinya kan, wah. Itu. Tapi nggak waktu itu karena dia lagi ekstrim jatuh-jatuhnya. Dan orang pada menghindar, saya malah beli. Selanjutnya kita lihat foreign flow, PIF BRPT. Untuk foreign flow BRPT. Oke, ini adalah chart foreign flow untuk Barito Pacific. Volatilitas asing masuk keluarnya sangat tinggi juga ya di sini Bapak Ibu. Dia mengakumulasi, dia keluar besar, masuknya besar, keluarnya besar. Kalau kita hari ini asingnya net buy 52,2 miliar net buy dan 5 hari masih tercatat net sell kumulatif 38,4 miliar. Dalam 20 hari balik lagi tercatat net buy 68 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 106,4 miliar asingnya net buy dan sehari ada 72,3 miliar asingnya net buy tercatat ya kumulatif. Jadi memang masih volatilitasnya tinggi. Kita cek yang terakhir. Terakhir apa ini? PTRO ya. Alert PTRO. Nanti kalau Bapak Ibu berminat detail silahkan lakukan analisa sendiri. Saya juga akan lakukan sendiri nanti. Dia tidak fresh, freshnya tanggal 10 bulan Juni. Kita cek dengan Speedo PTRO. Jadi saham-saham yang fresh itu dipantau. Ya. Netral artinya kalau kita cek hari ini supply sama demand-nya sama kuat. Mungkin kemarin PTRO Nifir kita cek dengan Star PTRO relatif terhadap pergerakan composite bagaimanakah PTRO? Ya, PTRO ini menguat, dia masuk pula dia ke zona hope. Suka nggak suka boleh kita katakan dia sudah hope ya, sudah hope. Tinggal bergerak aja. Nanti silakan cek weekly-nya. Kita cek VPA PTRO daily-nya. Bapak Ibu, PTRO-nya wajib analisa dari monthly, weekly ya. Ini kalau kita lihat marking up, distribusi, marking down ya ini sudah kalau di sini pastikan Bapak Ibu kalau dia close di bawah 2510 exit ya, exit. Karena nanti di sini kita harus cek ini ada demand-nya pasti. Ya. VBP PTRO begini maksudnya. Harus cek dulu kalau dia di bawahnya ada demand, exit itu kalau dia close di bawahnya. Ya ini. Jadi ini ada demand-nya yang membuat ini naik. Nanti kalau dia close, dia akan mengambil zona ini dan
di bawah. Jadi kita tunggu saja buy on weakness di sini. Ya, exit saja Bapak Ibu ya. Kalau dia ke atas banyak supply posisinya. Terakhir kita lihat foreign flow untuk PTRO dengan perintah PIV PTRO untuk foreign flow ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PTRO atau PTROC. Kita lihat asingnya mulai Desember malah asingnya keluar terus. Hari ini asingnya tercatat net buy 7,7 miliar. Dalam 5 hari ada kumulatif net sale-nya minus 6,1 miliar dan 20 hari kumulatif net sale minus 32,4 miliar. Dalam 60 hari ada 55,9 net sale untuk PTRO dalam sehari kumulatif net sale-nya minus 628,7 miliar. Jadi kalau kita lihat asingnya masih keluar terus, trennya masih down, asingnya masih distribusi. Hari ini aja kebetulan asingnya ada net buy. Itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Mohon maaf kalau ada silap lidah, silap kata, kadang-kadang agak terlepas konsentrasi antara nyambung analisa chart dengan apa yang dia omongin, karena saya tidak pakai teks, baca aja ngalir begitu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu nonton tutorialnya supaya kalau ada saya salah ucap tolong dikoreksi. Mudah-mudahan nanti kalau ada screening lainnya kita akan buat video juga untuk pertemuan yang lain. Itu saja, jangan lupa subscribe, share, and like ya Bapak Ibu video ini. Mudah-mudahan YouTube-nya berkembang, banyak yang terpapar atau mendapatkan informasi dari analisa volume price analisis ini. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.